Nah, puji Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan sharing firman ya. Temanya adalah bukan hamba melainkan anak. Diambil dari kitab Galatia. Jadi banyak sekali orang berbicara tentang hamba Tuhan, hamba Tuhan. Hari ini akan mendengarkan firman Tuhan, bukan hamba melainkan anak. Nah, kita akan melihat di Galatia 4 ya. Galatia 4 ayat 1 sampai 7. Sekarang aku berkata bahwa selama ahli waris masih kanak-kanak, nepios, ia tidak ada bedanya dengan seorang hamba, walaupun ia adalah tuan atas semuanya. Tetapi berada di bawah para pengasuh dan para pengurus, sampai pada waktu yang sudah ditetapkan bapaknya. Demikian pula ketika kita masih kanak-kanak, nepios, kita adalah orang-orang yang takluk di bawah penguasa-penguasa dunia. Namun, ketika waktunya telah genap, Elohim mengutus putranya yang dilahirkan dari seorang wanita dan dilahirkan di bawah hukum Taurat, supaya Dia dapat menebus mereka yang di bawah hukum Taurat, sehingga kita dapat diangkat menjadi anak. Karena kamu adalah anak, huios, Elohim telah mengutus roh putranya ke dalam hatimu yang berseru, Aba, Bapa. Demikianlah engkau bukan lagi hamba, melainkan anak, huios. Dan jika anak, huios, maka engkau juga adalah pewaris Elohim melalui Kristus. Wow, bro and sis, kita ini bukan hamba. Itu bukan kata saya, tapi kata firman Tuhan di Galatia 4 ayat 7. Demikianlah engkau bukan lagi hamba, melainkan anak. Dan jika anak, maka engkau juga adalah pewaris Elohim melalui Kristus. Nah, kita akan lihat di Galatia 4 ayat 1 tadi ya. Dikatakan, sekarang aku berkata bahwa selama ahli waris masih kanak-kanak, nepios. Ini bahasa Yunania nepios. Kanak-kanak itu nepios. Ia tidak ada bedanya dengan seorang hamba, walaupun ia adalah tuan atas semuanya. Tetapi berada di bawah para pengasuh dan para pengurus sampai pada waktu yang sudah ditetapkan bapaknya. Demikian pula ketika kita masih kanak-kanak, nepios, kita adalah orang-orang yang takluk di bawah penguasa-penguasa dunia. Nah, jadi bro and sis, ada kanak-kanak yang disebut bahasa Yunaninya nepios. Jadi anak itu dalam bahasa Yunaninya ada dibagi beberapa hal, yaitu anak yang masih kanak-kanak, yaitu nepios disebutnya. Nepios itu diterjemahkan sebagai bayi, anak kecil, anak di bawah umur, belum cukup umur. Secara kiasan kekanak-kanakan tidak terlatih, tidak terampil. Jadi kalau ahli waris itu masih kanak-kanak, ia tidak ada bedanya dengan seorang hamba, walaupun ia adalah tuan atas semuanya. Jadi kalau diberikan warisan, itu tidak bisa menggunakannya. Contohnya, waktu anak-anak saya masih kecil ya, anak saya ada 3, kemudian waktu itu masih kecil-kecil, umur 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun. Nah, yang 3 tahun, saya kasih motor. Papahnya mampu membelikan motor, sepeda motor. Namun, anak usia 3 tahun, masih kanak-kanak, nepios itu tidak mampu menggunakan sepeda motor. Walaupun dia memilikinya. Kalau di sini dikatakan, ia tidak ada bedanya dengan seorang hamba, walaupun ia adalah tuan atas semuanya. Jadi diberikan warisan pun, diberikan suatu harta dari orang tuanya tidak mampu untuk menggunakannya. Itu nepios ya, masih bayi. Nah, Galatia 4 ayat 4 berkata, namun ketika waktunya telah genap,
Elohim Bapa mengutus putranya, anaknya, ini pakai huios ya, yang dilahirkan dari seorang wanita dan dilahirkan di bawah hukum Taurat. Yesus lahir ke dunia masih di bawah hukum Taurat. Masih dalam lingkungan orang Israel itu, mereka ada di bawah hukum Taurat. Ayat 5, supaya Yesus Kristus itu dapat menebus mereka yang di bawah hukum Taurat, sehingga kita dapat diangkat menjadi anak. Jadi Tuhan rindu orang-orang yang di bawah hukum Taurat itu diangkat menjadi anak, masuk dalam masa perjanjian baru. Kalau di bawah hukum Taurat itu masa perjanjian lama, ya, orang Israel ada masa di perjanjian lama. Dan Tuhan tuh rindu mereka semua setelah dia nanti mati dan bangkit, mereka masuk dalam masa perjanjian baru dan diangkat menjadi anak. Dalam bahasa Yunani-nya itu huiothesia. Ayat 6 berkata, karena kamu adalah anak, huios, Elohim telah mengutus roh putranya ke dalam hatimu yang berseru, Aba, Bapa. Demikianlah engkau bukan lagi hamba, melainkan anak, huios, dan jika anak, huios, maka engkau juga adalah pewaris Elohim melalui Kristus. Jadi ada nepios, ada juga namanya huios, anak yang sudah akil balik, anak yang sah, anak yang sudah akil balik, anak yang mampu menerima warisan itu dan menggunakannya dengan bertanggung jawab. Karena anak itu yang sudah akil balik itu adalah sudah dewasa. Puji Tuhan ya, kita yang hidup setelah kebangkitan Yesus, mati dan bangkitnya Yesus, masuk dalam masa perjanjian baru ini, kemudian menerima Injil kasih karunia. Masa perjanjian baru adalah Injil kasih karunia. Kita itu menjadi anak yang huios. Wow, menjadi anak yang dewasa, anak yang sudah akil balik, anak yang bertanggung jawab, diberikan hikmat, mampu mengelola, menerima dan mengelola warisan yang Bapa berikan. Wow, luar biasa ya. Suatu kasih karunia. Kalau kita waktu menerima Yesus, kemudian menjadi anak yang huios, anak yang sudah akil balik. Nah, kita akan belajar bagaimana seorang nepios itu ya, ditunjukkan dalam rangkaian ayat-ayat di Alkitab ya, ada di 1 Korintus 3 ayat 1 dan 4. Dikatakan di 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 4, ini tentang nepios ya. Saudara-saudaraku, aku tidak dapat berbicara kepadamu seperti kepada manusia rohani, melainkan seperti kepada manusia jasmani, seperti kepada kanak-kanak nepios dalam Kristus. Aku telah memberimu susu dan bukan makanan keras, karena kamu belum mampu menerimanya. Bahkan sekarang pun, kamu masih belum mampu menerimanya, karena kamu masih manusia jasmani. Sebab, jika ada iri hati, perselisihan, dan perpecahan di antara kamu, bukankah itu membuktikan bahwa kamu manusia jasmani dan hidup secara manusiawi? Sebab, ketika seseorang mengatakan, aku ini dari Paulus, dan yang lain, aku dari Apolos, bukankah kamu manusia jasmani? Nah, dari 1 Korintus 3 ya, ayat 1-4 ini, Rasul Paulus menyamakan orang Kristen yang kanak-kanak, nepios, itu dengan manusia jasmani. Bahasa lainnya manusia jasmani itu manusia duniawi. Menurut terjemahan baru itu manusia jasmani, manusia duniawi. Rasul Paulus berkata bahwa kanak-kanak itu masih manusia duniawi, manusia jasmani, nepios itu. Bagi Paulus, manusia rohani adalah mereka yang dapat menerima makanan keras. Sementara mereka yang kanak-kanak, nepios, di dalam Kristus, dicirikan dengan iri hati, perselisihan, dan perpecahan. Bukannya mencari kebenaran yang sejati. Manusia duniawi ini lebih senang berselisih, iri hati, dan mempertengkarkan siapa yang lebih baik. Itu ada di 1 Korintus 3 ya, ayat 1-4.
Dan kita belajar lagi di Efesus 4 ayat 11-15. Efesus 4 ayat 11-15. Sesungguhnya Dia sendiri telah memberikan rasul-rasul, nabi-nabi, penginjil-penginjil, gembala-gembala, dan pengajar-pengajar untuk melengkapi orang-orang kudus dalam pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua mencapai kesatuan iman dan pengenalan penuh akan Putra Elohim dan menjadi manusia dewasa dalam tingkat kedewasaan sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita tidak lagi menjadi kanak-kanak nepios yang diombang-ambingkan oleh berbagai macam angin pengajaran dalam tipu daya manusia yang licik dan menyesatkan. Sebaliknya, dengan mengatakan kebenaran di dalam kasih, kita dapat bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Nah, di Efesus 4 ayat 14, kita jelas melihat bahwa kanak-kanak, nepios, tidak berpegang teguh kepada kebenaran dan mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Itu nepios ya. Sekarang kita lihat di Ibrani 5 ayat 11-14. Ibrani 5 ayat 11-14. Tentang hal itu, banyak yang harus kami katakan, tetapi sulit untuk dijelaskan, karena kamu lamban dalam mendengar. Sebab, sekalipun menurut ukuran waktu, seharusnya kamu sudah menjadi pengajar, tetapi nyatanya kamu masih perlu diajar prinsip-prinsip dasar firman Elohim. Dan kamu masih membutuhkan susu dan bukan makanan keras. Ayat 13, setiap orang yang masih membutuhkan susu, ia masih kanak-kanak, nepios, dan tidak cakap dalam ajaran firman kebenaran. Tetapi makanan keras adalah untuk orang dewasa, yaitu mereka yang memiliki kepekaan yang terlatih, sehingga dapat mengenal yang baik dan yang jahat. Ibrani 5 ini, ayat 11-14, menyimpulkan bahwa kanak-kanak nepios belum siap dengan makanan keras. Akibatnya tidak mengenali kebenaran dan tidak terlatih membedakan yang baik dari yang jahat. Itu nepios. Nah, kita sekarang akan membahas tentang huios. Tadi ada nepios, ada huios. Huios itu ada anak yang sah, anak yang sudah akil balik, anak yang dewasa dan bertanggung jawab. Tadi di Galatia 4 ayat 6 dan 7 berkata, karena kamu adalah anak, huios, Elohim telah mengutus roh putranya ke dalam hatimu yang berseru, Abba, Bapa. Demikianlah engkau bukan lagi hamba, melainkan anak, huios. Dan jika anak, huios, maka engkau juga adalah pewaris Elohim melalui Kristus. Wow, dahsyat ya. Bro and sis, semua adalah huios, pewaris Bapa melalui Kristus. Wah, dahsyat. Kita ini dahsyat ya, bro and sis ya. Nah, huios ini juga ada di Roma 8 ya, ayat 14-19. Roma 8 ayat 14-19. Sebab setiap orang yang dipimpin oleh roh Elohim adalah anak-anak huios Elohim. Nah, kita yang dipimpin oleh roh Elohim adalah anak-anak Elohim. Anak-anak ini huios. Sebab kamu tidak lagi menerima roh perbudakan yang mendatangkan ketakutan, melainkan roh yang menjadikanmu anak. Ini roh yang menjadikanmu anak ini adalah huiothesia ya, yang olehnya kita berseru Abba, Bapa. Roh itu memberi kesaksian bersama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Elohim. Nah, khusus di sini Roma 8 ayat 16 ini, anak-anak di sini adalah teknon. Kita belajar satu kata lagi tentang anak, ada tadi nepios, huios, sekarang teknon. Roh itu memberi kesaksian bersama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Elohim, teknon. Dan karena kita adalah anak, teknon,
maka kita juga adalah pewaris, yaitu orang yang berhak menerima janji Elohim dan menjadi pewaris bersama Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama Dia, supaya kita juga dimuliakan bersama Dia. Karena aku berpendapat bahwa penderitaan sekarang ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Karena dengan kerinduan yang sungguh-sungguh, seluruh makhluk menantikan saatnya anak-anak Huios Elohim dinyatakan. Jadi ada teknon, ada Huios. Teknon itu anak yang belum akil balik atau belum dewasa, anak yang masih labil. Kehidupan rohaninya naik turun, Francis. Melakukan segala sesuatu jika ada perintah, atau bisa dikatakan belum bertanggung jawab. Jadi ada nepios, ada teknon, ada Huios. Nah, kalau teknon itu anak yang belum akil balik, belum dewasa. Kalau Huios, anak yang sah, anak yang sudah akil balik, anak yang sudah dewasa dan bertanggung jawab. Itu Huios. Nah, tadi kita melihat di Galatia 4 ayat 1-7 ya. Sekarang aku berkata bahwa selama ahli waris masih kanak-kanak, nepios, ia tidak ada bedanya dengan seorang hamba, walaupun ia adalah tuan atas semuanya, tetapi berada di bawah para pengasuh dan para pengurus, sampai pada waktu yang sudah ditetapkan bapaknya. Demikian pula ketika kita masih kanak-kanak, nepios, kita adalah orang-orang yang takluk di bawah penguasa-penguasa dunia. Namun ketika waktunya telah genap, Elohim mengutus putranya yang dilahirkan dari seorang wanita dan dilahirkan di bawah hukum Taurat, supaya dia dapat menebus mereka yang di bawah hukum Taurat, sehingga kita dapat diangkat menjadi anak. Karena kamu adalah anak, Huios, Elohim telah mengutus roh putranya ke dalam hatimu yang berseru, Abba, Bapa. Demikianlah engkau bukan lagi hamba, melainkan anak, Huios. Dan jika anak, Huios, maka engkau juga adalah pewaris Elohim melalui Kristus. Jadi Bro and Sis, di sini kita belajar ada nepios, ada teknon, ada Huios. Dan yang di Galatia 4 ayat 6 dan 7 ini adalah Huios. Anak-anak yang menerima Injil kasih karunia setelah masa perjanjian lama, masuk dalam masa perjanjian baru, kemudian benar-benar menyadari bahwa dia masuk dalam perjanjian baru dan berada dalam Injil kasih karunia di dalam perjanjian baru. Itu pada waktu seorang percaya pada Yesus menerima Injil kasih karunia, dia menjadi anak yang Huios. Luar biasa, anak yang Huios, yang dewasa, yang bertanggung jawab. Wow, itu satu kasih karunia ya. Nah, beberapa perbedaan hamba dan anak. Kalau hamba, itu hubungannya tidak bisa intim, Francis. Dan hubungan hamba itu dengan tuan. Dan memang di perjanjian lama begitu. Di perjanjian lama itu ada hubungan hamba dengan tuan dan nggak bisa intim. Sedangkan anak di masa perjanjian baru Injil kasih karunia ini, itu hubungan kasih, hubungan yang intim, hubungan anak bapa. Itu hubungan yang intim. Berikutnya, kalau hamba itu bekerja berdasarkan upah. Hamba itu bekerja berdasarkan upah, selalu ingin tampak baik atau hebat di mata tuannya. Dan merasakan adanya tuntutan ya, tekanan dari tuannya dalam kehidupannya. Selalu berusaha menjaga performanya, penampilannya ya, pekerjaannya, supaya disenangi tuannya. Itu hamba itu, sikapnya begitu, sifatnya begitu. Kalau anak itu bekerja berdasarkan pemahaman bahwa semua milik bapaknya, semuanya itu milik bapaknya, dan menyadari miliknya juga, milik bapaknya adalah miliknya sendiri, begitu. Menyadari bapa sudah menerima apa adanya dan menjadikan hebat. Menyadari kasih bapa yang begitu besar sehingga tidak ada tekanan dalam kehidupannya. Puji Tuhan ya, kita itu semua anak yang dikasih oleh Bapa yang luar biasa, sangat mengasihi kita ya. Tidak ada tuntutan tekanan yang ada dalam Bapa terhadap kita ya. Dan menyadari Bapa selalu menyenangi kita.
apa adanya diri kita. Wow, dahsyat. Dan Bapa itu menerima kita apa adanya, namun tidak dibiarkan apa adanya. Kita dijadikan hebat ya, mulia. Kita dijadikan utuh, sempurna ya. Kita dijadikan berarti, berharga. Wow, luar biasa sekali. Suatu kasih karunia kalau kita menjadi anak. Dan anaknya bukan sembarang anak, tapi anak yang huyos, anak yang dikasihi ya. Berikutnya, kalau hamba itu tidak mendapat warisan, bro and sis. Hamba itu tidak mendapat warisan. Hamba jengkang-jengking, bekerja setengah mati pun nggak dapat warisan, bro and sis. Dan hamba itu berusaha menjadi seperti tuannya. Kalau anak, itu mendapat warisan, baik warisan rohani maupun jasmani. Gen bapa ke anak, sehingga secara natural bertumbuh menjadi bapa. Kalau hamba itu ingin menjadi seperti tuannya. Kalau anak itu otomatis, karena gennya ada dalam diri anak, itu otomatis menjadi bapa pada waktunya. Gitu. Wow, luar biasa ya. Kita menerima warisan rohani maupun jasmani. Bukan hanya yang rohani aja. Memang Bapak kita roh, tapi Bapak tahu kita hidup di dunia. Dia juga memberikan warisan jasmani, secara jasmani juga, selain rohani. Jadi paket warisannya itu lengkap, bro and sis. Dan jangan batasi. Warisan dari Bapak itu hanya yang roh-roh saja. Bapak tahu hidup kita di dunia, jadi dia juga mewarisi yang rohani dan yang jasmani. Namun memang kekayaan rohani itu menentukan kekayaan jasmani. Begitu, bro and sis. Jadi waktu kita sudah menerima kekayaan rohani, maka otomatis itu menentukan kekayaan jasmani kita di bumi ini. Nah, perbedaan berikutnya, hamba itu pewahyuan dan pengenalannya akan tuannya terbatas. Dan juga kuasa dan otoritasnya terbatas. Sedangkan anak, pewahyuan dan pengenalan akan bapaknya tidak terbatas. Wow. Kuasa dan otoritas tak terbatas. Dahsyat ya, bro and sis itu memiliki pewahyuan dan pengenalan akan Bapa kita itu tidak terbatas, bro and sis. Wow, dahsyat ya. Demikian sehingga kuasa dan otoritas yang kita terima itu tak terbatas juga. Dahsyat ya, bro and sis, kita semua itu dahsyat di dalam Tuhan ya. Berikutnya, hamba itu memiliki keinginan untuk bersaing antara sesama hamba. Dan kadang-kadang sampai menjatuhkan hamba yang lain, bro and sis. Hamba itu punya keinginan ya untuk bersaing antara sama hamba. Supaya disenangi oleh tuannya gitu loh. Sampai ya kadang-kadang menjatuhkan hamba yang lain, bro and sis. Nah, namun kalau anak itu memiliki rasa kesatuan yang kuat dengan sesama saudara di dalam keluarga Bapa. Senang apabila saudaranya sukses dan berhasil dalam kehidupannya. Amin, bro and sis ya. Berikutnya, hamba tidak merasa aman dan terjamin dalam kehidupannya. Sedangkan anak menyadari rasa aman dan terjamin dalam kehidupannya. Masa depan anak itu gilang gemilang karena Bapa yang sudah menjamin dan memberikan yang terbaik buat anaknya. Wow, kita itu aman ya, bro and sis ya. Aman dan terjamin hidup kita. Karena Bapa kita itu menjamin dan memberikan yang terbaik buat kita. Wow, ini kabar baik, bro and sis, bagi kita semua ya. Berikutnya, hamba tidak menikmati kemerdekaan yang sejati dari tuannya. Sedangkan anak sungguh-sungguh menikmati kemerdekaan yang sejati karena kasih dan penerimaan Bapa yang apa adanya. Bapa mengasihi anak itu tanpa syarat, tanpa batas, dan tanpa akhir. Wow. Berikutnya ya. Ini yang terakhir saja. Banyak sekali, bro and sis ya. Tapi ini yang saya berikan yang terakhir. Kalau hamba itu sering khawatir tuannya tidak menolongnya dalam kesulitan atau permasalahan dalam kehidupannya. Kalau anak percaya bahwa bapaknya selalu menolong dan memberikan yang terbaik di saat menghadapi permasalahan dalam kehidupannya. Wow, bro and sis, Bapak kita itu selalu menolong ya. Pasti menolong. Dan yang luar biasa, memberikan yang terbaik pada kita. Wow, puji Tuhan.
Demikian Bro and Sis, kita bukan lagi hamba. Bukan hamba, melainkan anak. Ini penting ya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, tanamkan ini. Kita bukan hamba, tapi anak. Jadi kalau bicara di dalam pelayanan, ya silakan anak Tuhan berdoa. Jangan silakan hamba Tuhan B berdoa. Jangan, tapi silakan anak Tuhan A berdoa. Begitu. Seringkali cuma di kepala aja, oh saya anak, nggak tahu. Tapi praktek sehari-hari perlu. Karena kalau kita menyadari kita anak, itu tindakan kita, sikap kita itu berbeda dengan hamba, Bro and Sis. Saat kita mengerti bahwa kita anak, itu berbeda. Dalam kita melayani, kita nggak berdasarkan upah. Dalam kita melayani itu kita ini Bapak yang punya Bapakku, kerajaan Bapakku, aku juga yang punya. Jadi mengembangkan kerajaan Bapakku enak, senang. Karena ini milik Bapak, milikku juga, begitu Bro and Sis. Demikian Bro and Sis, sharing firman hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bro and Sis semua. Dan biarlah kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi Bro and Sis semua, berlimpah-limpah dalam kehidupan Bro and Sis dan seluruh keluarga Bro and Sis. Amin.